Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Husana Nova, NIM 017 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 6A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Nilai Ekspor Migas dan Non-Migas, Volume Ekspor Migas dan Non-Migas terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui GDP di Indonesia dengan nilai tukar rupiah sebagai variabel intervening. Baik, yang pertama yaitu tentang urgensi penelitian saya. Kenapa saya memilih penelitian ini? Yaitu karena menurut saya volume ekspor itu berperan penting terhadap nilai tukar kita. Karena semakin tinggi produksi dari suatu negara atau semakin tinggi ekspor dari suatu negara, itu akan membuat nilai mata uang kita itu semakin menguat karena permintaan uang kita lebih banyak. Dan juga semakin tinggi nilai ekspor yang kita peroleh, semakin tinggi penghasilan dari ekspor yang kita peroleh, itu akan memperbanyak GDP kita dan juga meningkatkan pertumbuhan dan memeratakan pertumbuhan ekonomi di negara kita. Yang berikutnya yaitu manfaat dari penelitian saya, yaitu dari segi pembaca dapat mengerti tentang pemahaman tentang hubungan antara nilai ekspor migas dan non-migas dan juga volume ekspor migas dan non-migas terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui kurs mata uang. Karena kita sadari sendiri bahwa nilai tukar mata uang yang semakin rendah akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara itu tidak stabil, dan juga ekspor yang melebihi impor itu sangat bagus untuk suatu negara, dan ekspor yang lebih sedikit daripada nilai impor itu sendiri akan mempengaruhi nilai tukar kita dan juga pertumbuhan ekonomi kita. Lalu dari penulis sendiri, penulis dapat merasa puas dan juga saya merasa lebih senang untuk bisa membantu menjelaskan tentang hubungan-hubungan antara masing-masing variabel ini, dan juga dapat memberikan pemahaman yang lebih tentang bagaimana fungsi nilai dan juga volume ekspor dalam pertumbuhan ekonomi. Lalu untuk peneliti selanjutnya diharapkan juga dapat lebih bisa memanfaatkan penelitian yang saya buat untuk menjadi landasan penelitian dan juga menjadi inspirasi untuk penelitian selanjutnya. Baik, yang berikutnya yaitu tentang Grand Theory. Grand Theory yang pertama yaitu teori pertumbuhan ekonomi berbasis ekspor atau Export-led Growth Theory. Teori pertumbuhan ekonomi berbasis ekspor ini menyatakan bahwa ekspor adalah salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Menurut teori ini, peningkatan dalam kegiatan ekspor akan membawa manfaat ekonomi yang signifikan, termasuk peningkatan produksi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan perolehan devisa. Dalam konteks Indonesia, ekspor minyak, ekspor migas dan non-migas menjadi komponen yang penting yang dapat mengaruhi GDP dari Indonesia sendiri. Lalu grand teori yang kedua yaitu teori nilai tukar sebagai variabel intervening atau exchange rate as an intervening variable theory. Teori ini menggarisbawahi bagaimana nilai tukar dapat mempengaruhi hubungan antara ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing memiliki dampak yang signifikan terhadap daya saing ekspor di Indonesia. Yang pertama yaitu jika rupiah mengalami apresiasi, ketika rupiah menguat, produk ekspor Indonesia menjadi lebih mahal di pasar internasional yang dapat mengurangi volume dan nilai ekspor. Lalu jika depresiasi, maka ketika nilai rupiah melemah, produk ekspor Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar internasional yang dapat meningkatkan volume dan nilai ekspor. Lalu dari dampak positifnya yaitu depresiasi rupiah dapat meningkatkan daya saing ekspor, malah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan ekspor dan produk domestik. Lalu dampak negatifnya yaitu apresiasi rupiah itu dapat mengurangi daya saing ekspor, menghambat pertumbuhan ekonomi karena penurunan terhadap pendapatan dari sektor ekspor.
Lalu yang berikutnya terdapat hipotesis. Dalam sebuah penelitian, hipotesis itu diperlukan sebagai dugaan utama yang dimana setelah dilakukan uji-uji kembali untuk dapat diketahui kebenarannya. Hipotesis dari penelitian saya yaitu yang pertama, hubungan antara volume ekspor migas dan non-migas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dikarenakan semakin tinggi jumlah barang yang diekspor, semakin tinggi pula pendapatan negara. Yang kedua yaitu volume ekspor migas dan non-migas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai tukar rupiah, dikarenakan semakin banyak barang yang diekspor, maka semakin banyak pula permintaan rupiah. Lalu yang ketiga, nilai ekspor migas dan non-migas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui GDP. Ketika sebuah negara berhasil mengekspor barang dan jasa ke pasar internasional dengan nilai yang tinggi, itu meningkatkan total produksi dalam ekonomi yang pada gilirannya meningkatkan GDP. Lalu yang manfaat keempat yaitu nilai ekspor migas dan non-migas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap nilai tukar rupiah, dikarenakan meningkatkan nilai ekspornya, khususnya ekspor pada barang dan jasa yang diekspor dengan nilai yang signifikan. Hal itu dapat meningkatkan penerimaan mata uang asing dalam negeri. Yang manfaat kelima yaitu nilai tukar mata uang memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui GDP, karena nilai tukar mata uang yang stabil dapat menciptakan ketenangan di pasar keuangan yang penting untuk mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Lalu manfaat yang keenam yaitu volume ekspor migas dan non-migas. Nilai ekspor migas dan non-migas memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap nilai tukar mata uang. Dikarenakan volume ekspor migas dan non-migas meningkat, negara tersebut akan menerima lebih banyak pendapatan devisa dan dari barang ekspor barang dan jasa ke pasar internasional karena mata uang asing dibayar untuk ekspor ini. Lalu yang ketujuh yaitu volume ekspor migas dan non-migas. Nilai ekspor migas dan non-migas memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui GDP. Ekspor baik migas maupun non-migas merupakan salah satu komponen penting dari GDP. Ketika volume dan nilai ekspor meningkat, hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan produksi pendapatan di negara tersebut. Produksi tambahan ini mencakup nilai tambah dari barang-barang dan jasa yang diekspor yang kemudian secara langsung meningkatkan GDP. Lalu jenis penelitian ini menggunakan data kuantitatif seperti dari data dari BPS dan juga Bank Indonesia untuk melakukan analisis. Data ini kemudian kemungkinan besar berupa angka-angka statistik yang terkait dengan nilai ekspor, volume ekspor, pertumbuhan ekonomi, dan nilai mata uang. Untuk menguji hubungan antara variabel-variabel tersebut, penelitian ini akan menggunakan analisis regresi statistik untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, analisis mediasi atau analisis jalur path analisis kemudian kemungkinan besar akan digunakan untuk menguji apakah nilai tukar rupiah memediasi hubungan antara ekspor dan pertumbuhan ekonomi. Lalu dari teknik sampling sendiri, teknik sampling yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling, dengan memastikan bahwa sampel yang dipilih mencerminkan populasi yang akan diteliti, yaitu negara Indonesia. Secara penelitian ekonomi yang melibatkan data sekunder dari lembaga statistik resmi seperti Badan Pusat Statistik dan juga Bank Indonesia. Teknik sampling yang paling sesuai adalah teknik non-probability sampling dengan rentan waktu 2019 sampai 2023. Teknik sampling yang sesuai adalah dengan pengambilan sampel lintas waktu atau time series sampling. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengamati perubahan variabel-variabel tertentu dari waktu ke waktu dalam rentan waktu yang ditentukan. Baik, itu tadi presentasi dari saya tentang terkait dengan hasil dari sembelian arah proposal saya yang memiliki judul pengaruh nilai ekspor migas dan non-migas, volume ekspor migas dan non-migas terhadap pertumbuhan ekonomi melalui
nilai tukar mata uang sebagai variabel intervening. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.